Selamat datang di talk show Sibyl Peace. Saya Ruby Khalifah, tuan rumah Sibyl Peace. Konflik Poso memang sudah berakhir. Perjanjian Malino I ditandatangani pada 20 Desember 2001, berhasil untuk menekan munculnya kembali konflik yang memobilisasi masyarakat Muslim dan Kristen. Di sebagian desa, penduduk Muslim dan Kristen sudah kembali menyatu. Meskipun tidak semuanya memiliki interaksi aktif, segregasi penduduk berdasarkan agama juga masih terjadi di beberapa tempat. Kini, masyarakat Poso menghadapi tantangan baru konflik, yaitu terorisme. Menurut catatan Polri, dalam 8 tahun terakhir ada 22 aksi serangan yang terjadi di Poso, mentargetkan petani baik berlatar belakang agama Islam maupun Kristen. Poso telah menjadi home ground dari kelompok terorisme bernama Mujahidin Indonesia Timur. Masyarakat kembali pada situasi rentan. Mereka yang tinggal di kaki-kaki pegunungan biru kerap menjadi sasaran para teroris sebagai supplier logistik maupun sasaran pembunuhan. Kerentanan lain dialami oleh masyarakat Poso saat ini adalah kedatangan kembali para mantan narapidana terorisme. Mereka telah menjalani hukuman, kini kembali ke masyarakat dan disituasikan agar tetap bisa berbaur. Nah, saat ini ada 39 mantan napiter yang ditempatkan di Poso. Salah satunya adalah di Dusun Taman Jeka, Desa Masani, Pesisir Poso. Bagaimana mereka berintegrasi dengan penduduk lokal? Benarkah pendekatan hati bisa berhasil meruntuhkan dinding-dinding penghalang antara sang mantan dengan penduduk lokal? Reintegrasi sosial napiter, pendekatan dengan hati. Secara total, ada lebih dari 300 orang yang merupakan pendukung ISIS mengikuti program reintegrasi sosial. Artinya, mereka dikembalikan ke masyarakat setelah menjalani masa rehabilitasi untuk menurunkan tingkat radikal mereka. Nah, di Dusun Taman JK inilah ada sejumlah keluarga mantan napiter yang sedang menjalani program reintegrasi sosial. Mereka didampingi oleh orang-orang yang memiliki panggilan kemanusiaan, meyakini bahwa setiap manusia memiliki kesempatan kedua. Telah hadir bersama saya Ibu Novi Melinda Jamhuri, pendamping program reintegrasi sosial dan Ketua Sekolah Perempuan Bentania. Konflik Poso yang terjadi sejak tahun 1999 hingga 2002 menyisakan banyak konsekuensi. Sebagaimana tempat konflik lain seperti Mindanao, Poso juga menjadi rumah yang strategis bagi para teroris. Di Gunung Biru, hingga saat ini dijadikan tempat berlatih Mujahidin Indonesia Timur atau bisa disingkat MIT. Sejumlah mantan narapidana terorisme kini menjalani program rehabilitasi dan reintegrasi di Poso. Salah satunya ditempatkan di Dusun Taman JK, Desa Masani. Novi, fasilitator Sekolah Perempuan Perdamaian, terpanggil menjadi pendamping di Taman JK. Sejak pertemuan pertama dengan para mantan napiter, Novi sudah tergerak untuk terlibat dalam pendampingan reintegrasi. Novi berbisik dalam hati, mereka adalah manusia seperti kita. Mereka punya hak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Sebagai seorang single parent, Novi telah berhasil menghantarkan ketiga anaknya lulus perguruan tinggi. Seolah tak mau kalah dengan anak-anaknya, Novi pun akhirnya lulus perguruan tinggi. Pengalaman menjadi single parent inilah yang dipakai oleh Novi untuk membangkitkan semangat para istri mantan napiter, bahwa perempuan bisa menghadapi hidup tanpa suami. Pendampingan para mantan napiter dan keluarganya bukanlah hal yang mudah. Selain medan tempuh yang cukup jauh dan beresiko karena kondisi jalan berbatu dan menanjak, jalanan yang dilalui Novi dan rekannya
selalu sepi. Sangat mungkin Novi bertemu dengan orang tidak dikenal atau kelompok teroris. Untuk menjaga keselamatannya, Novi selalu kembali ke rumahnya sebelum jam 4 sore. Memenangkan hati dan pikiran para mantan napiter dan keluarganya bukanlah hal yang mudah. Novi yakin dengan ketulusan, keteguhan, dan keberanian dalam menghadapi keluarga mantan napiter ini, lama-lama pintu akan terbuka. Sebagai seorang perempuan pembangun perdamaian, Novi menyadari bahwa pendekatan kemanusiaan adalah kunci keberhasilan. Masih tingginya ketergantungan para istri napiter kepada suami mereka, ditambah kuatnya doktrin bahwa perempuan harus di rumah. Perempuan keluar rumah harus izin suami. Juga doktrin kuat tentang ridho suami adalah ridho Allah. Membuat para istri mantan napiter menghabiskan waktu di dalam rumah. Novi putar otak. Gimana cara membuat para umi keluar rumah? Dia bersama Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil atau LPMS kemudian menggunakan pendekatan bernama mendekatkan pasar dengan dapur umi. Adalah sebuah upaya memenuhi kebutuhan dapur dengan cara bertanam di halaman rumah. Novi dan sejumlah warga membagikan sejumlah polybag yang ditanami rica dan sayuran kepada para umi. Minta tolong disiram dan dirawat ya, begitu Novi berpesan. Seiring dengan pertumbuhan rica dan sayuran, sebuah keajaiban mulai tampak. Para umi mulai terlihat keluar rumah. Meskipun sebagian hanya di halaman. Mereka mau menyirami tanamannya. Mereka juga merawatnya. Bahkan, para umi sudah mulai menjangkau pagar rumah. Manakala sebuah kegiatan anak-anak digelar di tanah lapang tak jauh dari rumahnya, anak-anak mereka terlibat dalam sebuah program literasi. Mereka bernyanyi dan berlari-lari. Si Umi berdiri dekat pagar sambil memperhatikan anaknya. Dalam pendekatan reintegrasi, Novi juga menggunakan pendekatan literasi pada anak-anak. Mengetahui bahwa banyak anak-anak para mantan napiter memiliki doktrin kuat tentang jihad, maka Novi dan pendamping lain mendirikan taman bacaan. Tujuannya untuk menginstal nilai baru kepada anak-anak agar memiliki watak cinta tanah air dan Pancasila. Pada suatu waktu ketika kegiatan menggambar berlangsung, Novi dikejutkan dengan kecenderungan anak laki-laki menggambar senjata. Anak perempuan menggambar jilbab. Mereka menceritakan harapan Abi dan Uminya. Novi dengan sabar meluruskan cara berpikir mereka. Di negara kita, yang boleh pegang senjata adalah polisi dan tentara. Perempuan juga bisa menjadi apapun seperti laki-laki. Begitulah, Novi tak pernah lelah terus menanamkan nilai-nilai baru agar kelak anak-anak ini bisa menjadi orang berguna. Ruang-ruang pembauran yang lebih luas diciptakan dengan cara melakukan tapurung. Sebuah tradisi lokal makan bersama dengan melibatkan semua orang. Melalui tapurung inilah Novi menemukan gagasan bahwa jahe merah bisa tumbuh subur di daerah Taman JK. Mulaikan dia membicarakan tentang penanaman jahe merah dan pengelolaan produk jahe merah. Para umi dan warga lokal bersama-sama mengelola program jahe merah. Disinilah ruang pertukaran terjadi. Interaksi dengan semua warga terjadi, sehingga semakin tipis sekat antara orang-orang lokal dan para pendatang baru. Naluri Novi sebagai perempuan peace builders terus berkembang untuk mengajarkan tentang pentingnya menerima perbedaan. Pondasi yang diberikan oleh Aman Indonesia dalam program Sekolah Perempuan Perdamaian tampaknya begitu kuat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak Novi, di mana kunci sebuah masyarakat yang resilient adalah kemauan menerima perbedaan yang ada. Sebagai single parent yang dianggap cukup sukses, Novi tak henti-hentinya memompakan semangat para umi untuk menjadi perempuan aktif, berusaha bertahan hidup meski suami tidak bersamanya, dan terus meyakinkan bahwa anak-anak memiliki masa depan yang harus didukung oleh ibunya. Dengan ketulusan,
keteguhan, dan keberanian, sedikit demi sedikit gunung es dalam hati para umi bisa diluluhkan. Para suami yang juga aktif dalam program bertanam dan beternak ayam juga mulai membuka diri. Bahasa kemanusiaan memperlakukan para mantan napiter dan keluarganya dengan manusiawi, akan menciptakan kepercayaan dan membuka interaksi. Novi membuktikan bahwa pendekatan perempuan lebih luas. Dengan genuinitasnya, perempuan mampu menciptakan narasi-narasi yang meluluhkan hati, menemukan pendekatan sensitif pada kebutuhan perempuan, dan menuntun para umi untuk ikhlas kembali kepada masyarakat. Apa kabar Ibu Novi? Cantik sekali pagi ini Ibu. Terima kasih sudah bersedia hadir dalam talk show She Built Peace. Sehat-sehat Bu Novi? Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak. Baik, cantik sekali topinya Ibu pagi ini. Warna merah sangat membuat kita bersemangat ya. Ciri khas untuk baju adat Kabupaten Poso Mbak. Iya, betul itu. Nah, Bu Novi, kita mau menggali pengalaman Ibu ya dalam melakukan pendampingan dengan para mantan napiter. Pertama, saya ingin tahu nih Bu Novi, pengalaman apa yang memotivasi Ibu untuk memutuskan terlibat dalam pendampingan para mantan napiter dan keluarganya? Nggak takut, Bu? Begini Mbak, sebelum saya mendampingi para mantan ex-napiter ini, saya sudah menjadi fasilitator di Aman Indonesia sebagai menjadi fasilitator sekolah perempuan dari Aman Indonesia. Di situ karena pengalaman saya yang menjadi fasilitator itu, saya merasa terpanggil dan tertantang di saat saya dilibatkan di dalam program mendampingi para ex napiter ini. Kebetulan itu dari Kementerian Sosial, seperti itu. Baik, Bu Novi, tentu orang-orang yang akan melihat program ini pengen tahu dong bagaimana caranya Ibu melakukan pendampingan. Mungkin sedikit dikasih gambaran bagaimana sih Ibu melakukan pendampingan keluarga mantan napiter ya. Ibu bisa jelaskan detailnya, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, tapi sekarang kayaknya gambaran besarannya akan menarik untuk kita dengar. Silakan Bu. Gambarannya yang ada 3 poin yang harus ada dalam diri kita sebagai untuk mengawali mendampingi mantan napiter itu. Yang pertama adalah keikhlasan kita. Kemudian dari keikhlasan, kemudian punya tekad yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah keberanian kita. 3 poin ini yang harus ada dalam diri kita untuk di mana kita bisa mendampingi para ex ini, yang dalam tanda kutip tentunya kita sudah bisa bayangkan dia ex napiter seperti itu. Nah, ada komponen yang sangat penting yang Ibu tadi sampaikan ya, ada keikhlasan, ada keteguhan ya, karena memang ini bukan pekerjaan yang gampang. Nah, 3 hal yang penting tadi tentunya bukan datang begitu saja ya Bu ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan Ibu, bahwa selama menjadi fasilitator dari sekolah perempuan, tentu Ibu juga mengalami sebuah proses yang menempa bagaimana ketiga elemen penting ini harus hadir di dalam kerja-kerja pendampingan. Nah, kalau boleh sedikit flashback ya Bu ya, di sekolah perempuan ini sebenarnya bagaimana Bu, Ibu sendiri bisa dapat gitu ya, niat yang sangat kuat, rasa ikhlas untuk melakukan pendampingan ini. Boleh sedikit diceritakan nggak Bu, apa sih yang diajarin di sana Bu? Sebelum kita beralih ke ex napiter ya Mbak Ruby, pengalaman yang saya dapat di dalam menjadi fasilitator untuk sekolah perempuan, di mana tantangan yang berat kita sudah lewati. Yang saya kasih contohnya
di mana di saat saya sudah menghubungi para ibu-ibu, para kelas ibu-ibu itu yang akan saya fasilitasi besoknya. Kemudian besoknya itu, misalkan ada hujan deras yang memang yang tidak putus-putus. Tapi karena saya sudah bertekad untuk memfasilitasi mereka, makanya saya harus datangi mereka. Saya menumbuhkan kepercayaan kepada ibu-ibu itu bahwa saya dengan keadaan bagaimanapun, saya terkecuali saya memang sudah tidak bisa untuk datang, baru saya tidak datang, seperti itu. Itu yang saya bilang, dengan tekad yang kuat yang harus ada dalam diri kita. Saya sebelum ketemu dengan para mantan napiter, saya kunjungi desa yang ada beberapa orang napiter di Kabupaten Poso yang tinggalnya di gunung yang namanya Taman Jeka atau Gunung Biru itu. Kami mengunjungi, tapi tidak semudah kita bilang kita mengunjungi mereka langsung menerima kita. Mereka itu dengan orang-orang yang baru itu mereka sangat tertutup. Mereka sangat tertutup. Untuk mendapatkan mengunjungi mereka dari rumah ke rumah itu butuh perjuangan tidak 1-2 kali. Kita butuh perjuangan itu keikhlasan kita untuk setiap saat untuk datang ke tempat itu. Seperti kalau Mbak Ruby lihat keadaan untuk sampai ke tempat itu, jalannya itu Mbak Ruby. Medannya ya, Bu ya, medannya susah ya. Iya. Bisa jelasin Bu biar para penonton tahu nih medan di mana Ibu Novi pendampingan itu nggak gampang gitu. Untuk sampai ke Taman JK itu kita harus menempuh medan yang rusak. Jalannya itu motor itu harus naik di atas batu-batu karang. Kadang kalau motor sudah tidak bisa naik, kita dorong motornya. Saya mendorong motor itu sampai di atas pegunungan, baru naik lagi untuk melewati tanjakan-tanjakan yang bukit-bukit yang karang-karang, banyak karangnya itu. Bukan aspal yang kita bayangkan. Kita seperti yang di jalan raya ya Bu ya. Kita naik motor betul. itu naik di atas karang. Jalan itu karena dia bukit karang, jadi motor naik di atas karang yang terjal itu, Mbak. Iya, baik. Nah, gambaran Bu Novi terkait dengan medan memang kalau para penonton di sini ya, misalnya Google tentang Pegunungan Biru, nah itu udah akan kelihatan tuh bagaimana medannya ya, entah itu jalannya, entah itu jarak tempuhnya itu juga, dan juga situasinya yang mencekam karena melewati hutan-hutan seperti itu. Nah, Bu Novi, saya ingin mendalami Bu tentang bagaimana Ibu melakukan pendampingannya lebih detail ya Bu ya, di segmen berikutnya. Seperti yang tadi Bu Novi jelaskan bahwa pendampingan secara garis besar tentu penting, yang paling penting maksudnya adalah membangun kepercayaan. Tidak saja di keluarga ex napiter, tetapi juga tentu kepercayaan ini perlu dibangun juga di masyarakat yang menerima mereka ya, di mana mereka akan hidup dan bersama-sama untuk menuju sebuah proses resiliensi. Ada juga upaya untuk bagaimana menjembatani komunikasi dan sebagainya. Nah, ini baiknya saya tanya langsung nih sama Bu Novi nih. Gimana Bu, nilai-nilai perdamaian yang diajarkan di sekolah perempuan itu dipakai oleh Bu Novi dalam pendampingan mantan napiter dan keluarganya Ibu nih, keluarga napiter ya, dan bisa kasih contoh mungkin Bu,
akan lebih mudah dimengerti oleh para penonton nanti yang mengikuti diskusi kita ini. Silakan. Begini Mbak Ruby, awalnya kita hanya mendampingi para mantan ex-napiter itu. Kemudian dalam beberapa saat, saya menceritakan dari awal ini ya Mbak Ruby, dari 3 tahun yang kita sudah mendampingi dari awal. Pertamanya itu kita mendampingi mantan ex-napiternya itu yang kita dampingi. Berjalannya waktu 2-3 bulan sampai 6 bulan kita melihat bahwa kalau kita datang ke rumah mereka, tidak ada suaminya, istrinya cuek-cuek saja. Seakan-akan kita tamu yang tidak diundang. Tapi bagaimana pergumulan saya, bagaimana supaya istrinya itu, umi-uminya itu bisa mengenal kami. Seperti itu. Uminya itu bisa mengenal kami sebagai pendamping suaminya. Kemudian kita mulailah bicara dengan uminya, dengan dari rumah ke rumah untuk bagaimana bisa kita sama-sama, kalau saya datang ke rumahnya bisa juga duduk bersama anak-anaknya. Setelah kita membicarakan tentang bagaimana kalau kita datang itu uminya juga harus kalau bisa ikut hadir di dalam rapat kecil kita itu dalam rumahnya, uminya setuju. Kemudian putar otak lagi kita bagaimana bisa kalau anak-anak ini bisa kita ajarkan membaca, bagaimana kita belajar bermain seperti itu, karena anak-anak mereka masih balita semua hampir mayoritas balita anak-anak mereka. Ya gitu. Itulah timbul pemikiran kita bagaimana kita mendampingi bukan hanya ex-napiternya, tapi keluarganya sekalian yang harus kita dampingi. Bagaimana untuk uminya pemberdayaan ekonominya, bagaimana anak-anaknya bisa bermain, sebagaimana anak-anak di dalam kota yang bisa bermain leluasa dengan teman siapa saja, seperti itu. Mulai disitulah kita berpikir bahwa kita harus mendampingi keluarga, bukan hanya ex-napiternya, tapi kita mendampingi keluarga ex-napiternya. Kalau sudah disebut keluarganya berarti sudah ada istri dan anaknya. Istrinya dan juga anaknya, iya. Bu Novi, ini apa namanya? Kalau dari deskripsinya Bu Novi itu kan cukup komprehensif ya. Dan tentu bukan pekerjaan yang sangat gampang ya. Ternyata begitu ada apa namanya keterlibatan di dalam program reintegrasi sosial ini, nggak hanya terfokus kepada mantan napiternya itu sendiri ya, tetapi istri dan juga apa namanya anak-anak itu menjadi bagian dari satu paket di dalam pendampingan ibu ya, dan itu bisa apa namanya beda-beda gitu pendekatannya gitu ya. Nah, Bu Novi, kalau boleh dieksplor lebih jauh, bicara tentang pendekatan, kita pengen tahu nih Bu, pendekatan apa yang Ibu pakai untuk membuka sekat-sekat ya komunikasi antara keluarga mantan napiter ini dengan penduduk lokal nih Bu, karena kan keduanya perlu didampingi nih Bu, nggak mungkin kan cuma hanya satu keluarga di napiter saja, tapi karena dia akan hidup dengan masyarakat, maka masyarakatnya juga perlu dipastikan bahwa masyarakat akan menerima dan bisa hidup bersama. Bisa kasih ini nggak Bu, kasih apa namanya kunci-kuncinya, informasi yang mungkin lebih detail terkait itu. Iya, dari pendampingan ex-napiter, dari kami melihat karena di ex-napiter kami mengadakan pendampingan yang berbentuk pemberdayaan ekonomi, Mbak, itu 60% dari dusun Taman JK itu berhasil.
Jadi kenapa tidak kepada istri-istri ex-napiter kita tawarkan untuk pemberdayaan ekonomi juga, karena kita melihat bahwa di situ karena mungkin karena di atas gunung dan susah komunikasi dengan luar, maka mereka apa adanya saja, apa yang sudah disiapkan oleh suami itu saja. Kami berpikir kenapa tidak kita mengajarkan para ibu-ibu itu untuk membuat cemilan-cemilan itu, membuat cemilan, membuat makanan anak-anak di situ. Karena kebetulan di sana juga Mbak itu penghasil coklat, di desa Taman Jeka itu dia penghasil coklat. Iya, subur karena di gunung Mbak, di gunung dia merica, coklat, duren itu selalu banyak dari Taman Jeka itu. Seperti itu. Kenapa tidak kita mengajak ibu-ibu ini untuk bagaimana kita berpikir untuk bagaimana kita memberdayakan ekonomi rumah tangga kita. Kita jangan berpikir terlalu jauh dulu, bagaimana kita memberdayakan ekonomi rumah tangga kita. Seperti itu. Bu Novi, selain ekonomi, apa pendekatan lain yang Ibu jalankan agar keluarga ini selain terfokus pada perubahan ekonomi mereka juga bisa melihat di aspek sosial maupun aspek yang lainnya? Kalau saya sekarang saya selalu berbahasa pendekatan sentuh hatinya, tentu dia akan berubah. Kita mengadakan pendekatan secara kekeluargaan, seperti itu Mbak. Kita datangi rumahnya, ini kita mendampingi para ex ini, kita tidak secara kita kumpul mereka lalu kita datangi dari rumah ke rumah. Kita datangi dari satu rumah ke rumah. Ada, tapi sebagian kecil ada yang tidak juga mau untuk kita samparin ke rumahnya. Itu berapa keluarga, Bu? Bu, berapa keluarga yang masih sulit untuk didekati? Ada satu keluarga Mbak. Tapi dengan tekad itu yang saya bilang tadi, kita harus punya yang dalam diri kita itu harus ada keikhlasan. Tekad yang kuat gitu, dan keberanian untuk datang tiap hari. Sudah ditolak datang lagi. Iya, susah-susah aja ya Bu ya. Ditolak-tolak kenapa masih datang gitu. Dan itu keikhlasan kita itu, dan Mbak, keikhlasan kita kalau kita berpikir secara untuk apa kita ke sana kalau tidak diterima ya Mbak. Saya mau lihat yang bagaimanakah ini keadaannya sampai tidak bisa menerima kita seperti itu. Beberapa kali kita mencoba, akhirnya karena kita dengan tekad dan keikhlasan serta keberanian yang selalu datang ke situ, makanya saya selalu bilang kita pakai sentuhan hati. Oke, Bu Novi tadi udah dijelasin ya ke kita semua, pendekatan ekonomi itu memang bukan satu-satunya, tapi itu yang paling dibutuhkan saat ini karena mereka butuh sekuritas bagaimana mereka bisa hidup kembali di masyarakat. Tentu salah satunya mereka mesti memastikan bahwa mereka bisa menggunakan gitu ya bantuan dari pemerintah untuk melanjutkan hidup mereka, memutar uang itu menjadi bisnis kecil yang bisa mereka upayakan bagaimana membuat kayak warung atau membuat usaha-usaha seperti itu. Nah, Bu Novi, kita pengen explore ke Bu Novi terkait dengan pendekatan yang non ekonomi ya Bu ya, yang itu juga bagian yang penting di dalam pendampingan ini. Silakan Ibu. Kita mendampingi Ibu Umi di Taman Jeka itu dengan bagaimana cara saya dan teman-teman itu mengunjungi dari rumah ke rumah, di mana
mengajak para umi-umi itu untuk keluar rumah, karena di sana itu umi-uminya patuh. Dia tinggal dalam rumah, betul-betul tinggal dalam rumah, patuh pada suami. Kemudian kita mencoba mengajak umi-uminya itu untuk keluar dari rumah dengan apa? Kita mengadakan, karena di sana juga Mbak, kita sudah punya taman baca, yang namanya itu Taman Baca Bukit Indah. Kita mengadakan lomba menggambar buat anak-anak. Semua anak-anak yang ada di Taman JK itu, yang dari sekalipun yang sudah kelas 4 SD kita ikutkan. Pokoknya semua, kita tidak pilih-pilih, semua kita ikutkan. Otomatis dengan adanya keramaian begitu dan melibatkan anak-anak dari umi-umi itu, tentunya umi-umi itu sudah keluar dari rumah. Dan tidak semudah itu juga mengajak mereka untuk keluar dari rumah, di mana kami sudah mengadakan di belakang-belakangnya itu kami sudah mengadakan pendampingan dari rumah ke rumah. Kita bicara dari hati ke hati dengan umi-umi itu. Bagaimana kita mengajarkan, saya tidak bilang mengajarkan ya Mbak, mungkin kita sama-sama belajar. Saya bukan mengajarkan, kita sama-sama belajar bagaimana kita hidup bertetangga, kita hidup sebagai warga negara, karena ada dalam modul pembelajaran di sekolah perempuan itu bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri sehingga kita bisa berdamai dengan orang lain, seperti itu. Jadi itu mulai kita terapkan dan kita belajar sama-sama dengan umi-umi itu sehingga mereka mungkin mulai merasa terpanggil dengan adanya anak-anak. Setiap minggu kita ajak anak-anak untuk bermain, kita ajak anak-anak untuk membacakan dongeng, kita belajar sama-sama dengan anak-anak. Mungkin dari situ, dari setiap minggunya kita datang ke sana untuk belajar bersama dengan anak-anak, mungkin umi-uminya sudah melihat perkembangan anak-anaknya itu. Mungkin seperti itu. Mungkin umi-uminya itu sudah melihat bagaimana perkembangannya anak-anak dengan belajar bersama dengan kita yang setiap minggu sekali. Sungguh ini ya, detail ya, saya rasa pendampingan yang dilakukan oleh Bu Novi ya, mulai dari bagaimana memikirkan ini harus ada istri-istri terutama ya. Istri-istri ini penting untuk mereka meninggalkan comfort zone mereka ya, selama ini didoktrin untuk oleh suaminya bahwa dia harus di rumah. Maksudnya harus di rumah itu betul-betul di rumah, nggak bisa keluar dari beranda gitu ya, beranda rumah. Nah, kemudian ibu membuat sebuah pendekatan menanam rica ya, di polybag, sayur-sayuran, tujuannya agar mereka bisa keluar rumah dan kemudian mau menyiram tanaman tersebut, atau mereka juga merawat tanaman. Dan anak-anaknya juga dipikirin sama Bu Novi ya. Ada program literasi. Nah, ini sangat bagus sekali Ibu. Nah, saya khususnya penasaran sekali nih, pengen belajar dari Ibu tentang narasi ya Bu ya. Apa sih yang Ibu omongin ketika Ibu mengajak ya para umi ini untuk mengikuti program ini gitu. Nah, narasinya apa nih Bu yang bisa menyentuh hati mereka Bu? Di saat kami bertemu dengan umi-uminya itu, kami karena ada yang sebagian umi-umi di dalam, suaminya itu masih ada di dalam lembaga. Terus terang berada dalam lembaga. Kami ingin membantu, bukan mau keluar dari masalah, tapi bagaimana kita sama-sama kita mencoba, kita datang membantu, mencoba bukan menyelesaikan masalah, tapi mencoba untuk bagaimana masalah ini jangan berkembang dan jangan menjadi polemik di dalam keluarga, seperti itu. Di mana ada pemikiran-pemikiran lain dari umi-umi ini, di mana kalau tidak ada suami bisa
bisa apa? Bisa bekerja atau bisa seperti itu tadi, seperti kita bisa berkebun. Itu kita bukan program, kita bikin satu poin bahwa kita mendekatkan pasar ke dapur umi-umi, ya. Kita mendekatkan pasar ke dapur umi-umi itu. Di mana kita menanam rica itu, lombok itu, menanam kangkung, menanam sawi di polybag. Tapi di saat kita mau menanam, kita koordinasi dulu dengan umi-umi. Umi, besok kita mau menanam. Ayo sediakan, minggu depan kita mau menanam. Bagaimana kalau kita mau menanam sayur-sayur dan rica itu, seperti rica itu di polybag. Dan menanam itu mari kita kerjakan sama-sama. Jadi semua bekerja, Mbak. Semua bekerja dari umi-uminya sampai anak-anaknya. Ikut juga angkat-angkat tanah itu, masukkan ke polybag. Anak-anak itu ikut campur di situ semua. Jadi bukan hanya umi-umi yang kita ajak, tapi kita mengajak juga seluruh masyarakat, seluruh anggota masyarakat yang ada di situ melalui kepala dusun. Seperti itu. Semua ibu-ibu yang ada di situ melalui kepala dusun. Supaya ada komunikasi dan mereka bisa berbaur. Seperti itu. Karena ex Napiter dan keluarganya itu saya mohon itu karena mereka tertutup. Seperti itu. Tapi bagaimana kita berusaha untuk bisa mendampingi mereka. Kita masuk ke rumahnya. Itu harus punya keberanian yang sangat itu untuk bisa masuk ke rumahnya. Seperti itu yang saya bilang. Baik. Bu Novi, ini kalau kalau tadi Bu cerita tentang narasi ya, mendekatkan pasar ke dapur umi ya, itu kan sangat kuat banget ya, karena memang menyentuh kebutuhan dari para perempuan ini ya. Nggak memungkinkan banget mereka harus turun gunung lalu kemudian ke pasar ya, tentu itu berat sekali dan ternyata itu cukup berhasil. Nah, Bu Novi, kita pengen denger nih, kalau tadi narasi mendekatkan pasar ke dapur umi itu bisa membuat para umi ini mau gitu ya keluar rumah gitu ya, bergerak dan bekerja sama dengan anaknya menanam sayur-sayuran begitu ya. Nah, kalau untuk masyarakat lokal sendiri, apa narasi Ibu? Bagaimana Ibu mengkomunikasikan ini? Karena pada dasarnya di banyak tempat itu kelompok mantan narapidana ini sering ditolak gitu ya dan agak kesulitan. Nah, tapi kelihatannya di Taman JK ini masyarakatnya cukup fleksibel ini. Tapi pasti ada rahasianya nih Bu Novi. Begini, sebelum kita mendekati para keluarga ex Napiter itu, kita mendekati dulu komunitas, ya, masyarakat di situ. Kita dekati dulu bagaimanakah di sana. Kalau seperti bahasanya orang Poso, kita orang ini tidak apa-apa, cuma dorang yang selalu menutup diri, tidak pernah keluar-keluar. Kalau kita orang masyarakat ini tidak kenapa-kenapa. Hanya mereka saja mungkin yang merasa dipinggirkan, tapi ternyata tidak. Sebenarnya kita juga mau bersosialisasi dengan mereka, tapi mereka yang menutup diri. Di situ saya memahami, Mbak, oh mungkin mereka menutup diri karena mereka itu sudah merasa bersalah. Seperti itu. Mereka merasa bersalah dan merasa bagaimana ya, merasa bersalah dari warga masyarakat setempat. Merasa bersalah, merasa mereka melakukan sesuatu yang ya betul-betul kesalahan besar Ibu, sehingga mereka juga merasa tidak enak gitu ya ke masyarakat. Sebelum kita mengunjungi ibu-ibu itu untuk minta mereka juga bergabung dengan kita, itu sebenarnya saya mencari informasi ke masyarakat, bagaimana bisakah menerima seperti itu. Oh, kita terserah kalau mereka datang sama-sama ya monggo-monggo seperti itu. Disitulah mulai terpikir bagaimana kita mengunjungi dari rumah ke rumah seperti itu yang saya bilang tadi.
Baik, iya. Nah, ini penting banget nih buat kita semua ya, terutama orang-orang yang memang bekerja sebagai pendamping mantan napiter dan keluarganya. Apa yang dilakukan oleh Bu Novi ini sangat menarik gitu ya, mendekati di dua sisi ya, tidak hanya di keluarga saja tapi di masyarakatnya juga dipastikan betul bagaimana sebenarnya masyarakat memikirkan tentang program reintegrasi sosial ini. Adakah misalnya ya peluang buat masyarakat menerima orang yang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, tapi kalau dari kasusnya di Taman JK terlihat betul betapa masyarakat memiliki kelegaan dan memiliki hati yang lapang gitu ya untuk memberikan kesempatan kedua buat orang-orang ini untuk berbuat sesuatu dan berbaur kembali di masyarakat. Nah, Bu Novi sebagai pendamping ini, Bu, saya penasaran nih, Bu. Kan pekerjaan ini kan udah 3 tahunan ya, Bu ya. Dan tentu saja ini tidak gampang ya. Ibu tadi bilang medannya susah, belum lagi rasa ketakutan setiap kali naik gunung gitu kan. Dan juga belum lagi dia menghadapi satu persatu dari keluarga yang karakternya berbeda dan sebagainya. Nah, ini pengalaman pendampingan ini, Bu, kira-kira berdampak seperti apa ke Bu Novi sendiri nih sebagai pendamping nih, Bu? Dengan saya mendampingi para ex dan keluarga, ex dan familinya itu, saya merasa tertantang, Mbak. Saya merasa tertantang. Kenapa saya bilang saya merasa tertantang? Saya merasa lebih kuat dari hari-hari kemarin itu. Dengan dengan pengalaman yang berbeda. Saya menjadi fasilitator sekolah perempuan, tantangannya saya harus berjuang bagaimana para ibu-ibu yang ada dalam kelas ini, dia bisa memahami bagaimana bisa bertetangga, berkeluarga, tapi di dalam mendampingi keluarga ex napiter ini itu sangat tertantang. Butuh ekstra pemikiran, ekstra energi ya, Bu ya. Sangat. Itu yang saya dahulukan tadi sebelum menjadi pendamping di ex napiter itu, kita harus mempunyai tiga hal seperti tadi itu. Keikhlasan, tekad yang kuat itu. Seperti itu. Dan keberanian ini. Kalau kita menghadapi ibu-ibu sekolah perempuan, tentunya kita jalan menuju ke sana itu aman-aman saja, ya. Kita tidak punya keraguan-raguan. Paling sampai sana memfasilitasi baik. Habis. Bagaimana kita tinggal mengevaluasinya. Tapi ini pulang dari mendampingi, kita putar otak, bagaimana mereka bisa, kalau menurut saya bagaimana mereka bisa sejahtera, Mbak. Tentu itu tujuan paling utama ya, Bu ya, membuat mereka juga bisa sejahtera. Pulang dari kalau ini sangat berat kalau kita mendampingi para keluarga X ini. Pulang dari kita ke tempat mereka, kita putar otak, apalagi yang harus kita buat di sana ya. Seperti itu. Kalau kita mendampingi sekolah perempuan, tinggal mengikuti modul. Apa yang harus kita ajarkan kepada. Gitu ya. Berarti nanti perlu nih dibuat tantangan nih, Bu Novi ya. Perlu dibuat tantangan nih, bagaimana di sekolah perempuan itu tantangannya seberat melakukan pendampingan dengan mantan napiter ya, Bu ya. Oke, baik, Bu Novi, saya akan lanjutkan sedikit ya, beberapa pertanyaan lagi untuk segmen berikutnya. Bu Novi, ini pembicaraan yang menurut saya langkah ya, nggak gampang loh kita mendapatkan langsung informasi yang begitu detail, memikirkan tentang strategi pendekatan dan narasi-narasi yang dipakai, bagaimana menaklukkan hati dan pikirannya mantan narapidana terorisme dan juga keluarganya, karena memang mereka meskipun telah menjalani masa rehabilitasi belum
100% sebenarnya berubah ideologi mereka, tapi mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka harus kembali gitu ya ke masyarakat gitu ya. Nah, ini Bu Novi kan udah hampir 3 tahun nih Bu ya melakukan pendampingan ya, dan saya melihat konsistensi Bu Novi, niat yang sangat kuat, serta menyukai tantangan tadi nih. Nah, di segmen kita yang terakhir boleh nggak Ibu kasih semacam saran gitu ya, pembelajaran penting ketika mendampingi mantan napiter dan keluarganya, itu apa sih yang mesti dilakukan gitu? Menurut saya Mbak, untuk kita bisa mendekati atau mendampingi para ex napiter dan keluarganya itu, kita mengadakan pendekatan kekeluargaan, pendekatan yang seperti selalu saya katakan, pendekatan dari hati. Di mana kalau kita tentunya kita kalau bertamu ke rumah mereka bisa percaya kita atau tidak, seperti itu. Tentu mereka punya kecurigaan, ya, siapa yang datang ke rumah saya? Mereka bisa percaya kita atau tidak? Kita bisa diajak bisa dikategori sebagai teman atau bukan, seperti itu. Kita menumbuhkan bagaimana kepercayaan mereka buat kita, itu. Bagaimana caranya dari awal saya datang ke Taman JK, itu yang saya. Bagaimana mereka bisa percaya saya? Bagaimana mereka bisa menganggap saya sebagai keluarganya, malah lebih lagi dari keluarganya. Tidak perlu mungkin kalau yang terlalu tidak perlu saya juga terlalu detail dan jelas di sini dengan bagaimana saya mendampingi mereka. Maksudnya Mbak, bagaimana ya? Kita maksudnya mendampingi mereka itu bukan hanya melihat saja datang, melihat sudah pulang, tapi bagaimana kita menjadi bagian dari keluarga itu sendiri. Kenapa mereka seperti ini? Ada apa sebenarnya mereka seperti ini? Seperti itu. Kita bukan hanya simpati, tapi kita merasa empati dengan keadaan mereka yang seperti ini. Dengan keadaan dengan menjadi X dan X begini, ternyata mereka juga tidak mau sebenarnya. Sebenarnya mereka tidak mau. Cuma bagaimana kita merangkul mereka menjadi masyarakat yang biasa. Itu di dalam setiap pertemuan saya bilang, kalau bisa jangan lagi ada X. Status itu ya Bu ya, cukup mengganggu juga itu ya. Baru bilang X, orang mungkin langsung, X apa ya? Bagaimana bisa kita coba jangan lagi menganggap bahwa mereka itu X. Keputusan kita kemarin dengan mereka itu Mbak, coba dari diri kita. Kan kita belajar bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Jadi coba kita usulkan kepada mereka, bagaimana kalau kita memanggil mereka dengan bro, dan mereka memanggil juga kita dengan bro. Bro, keren banget. Gimana bro, kabarnya bro hari ini? Gitu ya Bu ya. Ada namanya, kita harus panggil abinya siapa. Halo bro, abinya siapa? Begitu. Dengan kata supaya tidak ada lagi kita saja yang mendampingi mereka. Kita tidak suka bagaimana ada itu yang namanya X. Coba tolong dihilangkan yang namanya X, agar mereka punya percaya diri seperti itu. Mereka punya percaya diri, bisa kembali lagi kembali lagi kepercayaan diri mereka itu di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Keren banget Bu Novi, saya setuju 100% itu ya. Karena memang panggilan itu akhirnya akan menjadi pembeda ya, siapa saya dan kamu, atau siapa mereka dan kita begitu. Nah itu memang kemudian kayak menghalangi gitu ya proses pembauran itu sendiri sebenarnya. Nah Bu Novi, ini yang terakhir nih Bu, kalau terkait dengan pendekatan yang hubungannya dengan kesetaraan gender ini Bu Novi,
Kira-kira kunci sukses apa sih yang dimiliki oleh Bu Novi ketika mendekati para umi ini? Kalau yang saya lihat ya Mbak, mungkin juga di sini di mana mungkin dengan kita tidak sadari bagaimana sudah kita lakukan, di mana itu ada pembelajaran tentang kesetaraan gender kepada mereka. Itu dengan tidak kita sadari. Di mana itu? Di saat kita menanam. Di saat kita kumpul-kumpul, ada abinya di saat anaknya beol misalkan, abinya yang langsung turun tangan. Itu kan tanda kutip. Jadi secara praktek ya Bu ya, bukan teori lagi ini ya. Iya, kita sudah tidak berteori, kita langsung mempraktekkan dengan tidak secara langsung. Kita bilang oh ini, nanti kita sadari bahwa ternyata mereka sudah sadari bahwa hidup ini sama-sama berbuat. Tidak ada perempuan hanya ini toh yang harus dia buat. Laki-laki melalang buana. Itu tidak. Dengan kumpul-kumpulnya kita saja, itu kesetaraan gender itu sudah mulai melekat pada mereka. Anaknya beol dia sudah angkat, pergi ke semandi apa. Artinya saya merasa bahwa sudah hampir 40%, 50% keberhasilan saya mendampingi selama 3 tahun mendampingi para XX ini. Keren banget Bu Novi. Tentu kalau kita lanjutkan pembicaraannya Bu, saya tuh punya banyak pertanyaan. Tapi untuk edisi kali ini kita cukupkan dulu ya Bu Novi. Terima kasih banyak nih Bu Novi sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Poso ke Makassar naik mobil. Makasih Mbak. Ya, jadi terima kasih banyak. Dan semoga pemirsa penonton si Bilpis ini betul-betul mendapatkan aspirasi ya dan juga inspirasi tentang bagaimana sih mendampingi mantan napiter dan keluarganya. Nah, pada penghujung acara ini saya ingin menyimpulkan beberapa saja karena Bu Novi sudah sangat bagus sekali mengelaborasi tentang detail bagaimana pendampingan itu bisa dilakukan. Yang pertama tentu saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa tantangan besar Indonesia saat ini adalah reintegrasi sosial, tidak hanya para mantan napiter tapi juga kita ada persoalan dengan deportan, returni, orang-orang yang mendukung ISIS dengan sukarela dikembalikan ke Indonesia dan mereka adalah warga Indonesia dan mereka ingin mendapatkan kesempatan kedua untuk bisa berbuat baik di masyarakat. Memang tidak mudah ya menghilangkan pikiran radikal di mereka meskipun sudah ada proses rehabilitasi, tetapi tentu dengan lingkungan yang kondusif dan penerimaan masyarakat yang ikhlas akan membantu memberikan rasa nyaman dan rasa diterima. Dan ini akan mengubah seseorang. Iya, betul. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada banyak pendamping adalah mindset kemanusiaan, memandang bahwa setiap manusia berhak hidup dan memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup mereka gitu ya, termasuk para napiter. Maka dari itu kita juga penting memberikan kesempatan untuk bersama-sama tumbuh dan bersama-sama untuk memajukan masyarakat. Yang ketiga nih yang paling khas banget, pendekatan perempuan yang Bu Novi menggunakan narasi pendekatan dengan hati. Nah, ini mampu menghadirkan sejumlah inovasi yang sangat khas, mulai dari pendekatan yang dipilih, ya, narasi yang dipilih, misalnya mendekatkan pasar dengan dapur. Ini sangat spesifik sekali. Juga pendekatan literasi kepada anak-anak ya, karena anak-anak tidak bisa dipisahkan dari keluarga napiter, dan tentu ini akan memancing geliat perempuan
yang ada di kampung di mana reintegrasi sedang dijalankan gitu ya. Nah, yang paling penting untuk penutupan adalah menghadirkan ruang pembauran berlapis yang memberikan garansi ruang aman untuk secara bebas berpartisipasi dan tidak merasakan terpinggirkan, serta keterlibatan warga secara aktif gitu ya di dalam proses pembauran ini adalah kunci sukses program reintegrasi sosial. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama dengan Talk Show Rebuild Peace. Semoga cerita-cerita yang kami suguhkan mampu menggerakkan Anda untuk meneladani para perempuan perdamaian kita. Perubahan tidak bisa ditunda. Perubahan tidak langsung besar. Perubahan mulai dari diri sendiri, perubahan dari perempuan untuk masyarakat. Jika Anda memiliki cerita inspiratif tentang perempuan yang melakukan perubahan di komunitasnya, hubungi kami di alamat ini. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di tayangan Rebuild Peace berikutnya.